Hai, jumpa kembali di File 21. Sejarah evolusi kehidupan planet di bumi terus ditelusuri. Bagaimana organisme hidup beserta kemunculannya. Bumi yang terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu diperkirakan baru ada kehidupan di permukaannya itu dalam waktu sekitar 1 miliar tahun sesudahnya. Adanya kesamaan dengan organisme yang hidup di era yang sekarang menunjukkan adanya satu nenek moyang yang sama, yang kemudian berevolusi panjang lebih dari 99% dari semua spesies yang ada. Atau sebesar lebih dari 5 miliar spesies yang pernah hidup di bumi diperkirakan telah punah. Perkiraan jumlah spesies bumi saat ini berkisar antara 10 sampai 14 juta spesies, di mana sekitar 1,2 juta telah didokumentasikan dan lebih dari 86% belum terdeskripsikan. Sebuah penemuan yang suram bagi nasib umat manusia. Selain itu, penemuan ini juga menyatakan bahwa pencarian kehidupan antar planet akan lebih kompleks dari yang kita bayangkan saat ini. Penemuan ini sendiri dibuat oleh kelompok akademisi dari University of Washington di Seattle, yang dipimpin oleh Michael Kipp, sebagaimana diberitakan oleh iTechPost. Pengakuan mengenai adanya satu masa interval di masa lalu bumi, era ketika bumi mungkin mempunyai kadar oksigen yang berbeda, juga makhluk-makhluk menghuninya yang juga sangat berbeda. Bisa berarti bahwa pendeteksian planet jarak jauh yang kaya oksigen tidak selalu menjadi syarat adanya mikroorganisme dan biosfer yang kompleks. Begitu kata Michael Kipp dalam keterangannya di University of Washington. Planet bumi memulai proses menjadi planet yang kaya akan oksigen itu sekitar 800 juta tahun yang lalu. Dan selama ini, para ahli menyimpulkan bahwa makhluk-makhluk yang secara biologis kompleks menghirup oksigen muncul seiring dengan mulai kayanya planet ini dengan oksigen. Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa kehidupan hewan-hewan purba dimungkinkan karena meningkatnya kadar oksigen di dalam atmosfer bumi. Namun ada masa atau era di mana kadar oksigen itu jauh lebih tinggi. Ini terjadi pada era atau masa sebelum munculnya dinosaurus yang pertama. Kita sekarang beranjak ke kejadian Lomagundi. Lomagundi itu bencana oksigen. Bumi secara tiba-tiba menjadi planet dengan atmosfer yang kaya oksigen sebagai hasil dari apa yang dinamakan Lomagundi Event, yang juga disebut bencana oksigen atau oksidasi besar, yaitu ketika kadar oksigen mencapai titik tertinggi di lautan antara 2,3 miliar hingga 2,1 miliar tahun yang lalu, sebelum kemudian turun lagi karena alasan yang kurang pasti. Kejadian Lomagundi ini bisa saja memberikan kesempatan untuk makhluk-makhluk aneh berevolusi selama miliaran tahun menjadi nenek moyang dari makhluk-makhluk zaman sekarang. Namun kadar oksigen kemudian turun lagi dan beragam makhluk tersebut kemudian juga musnah atau punah. Hal ini bisa menggambarkan bahwa bisa jadi atau boleh jadi nasib umat manusia juga akan mengalami hal yang sama. Untuk mengetahui kadar oksigen selama kejadian Lomagundi, Kipp dan para ahli berencana menganalisa selenium di bebatuan yang terbentuk di dasar lautan ketika Lomagundi Event itu terjadi. Selenium dilepaskan ketika bebatuan di tanah terkikis karena adanya oksigen dan dimetabolis oleh mikroba di laut. Jumlah yang besar di bebatuan Lomagundi mengisyaratkan bahwa jumlah karbon organik yang terkubur di laut dalam tiba-tiba melonjak, seperti yang ditulis di sebuah jurnal PNAS atau Proceedings National Academy of Science. Meski begitu, hingga saat ini belum ditemukan bukti yang meyakinkan tentang keberadaan makhluk-makhluk aneh selama kejadian Lomagundi itu. Saat ini, indikasi satu-satunya adalah keberadaan koloni bakteri dalam jumlah besar. Dan itu tak berarti bahwa satwa-satwa aneh di era itu sudah tidak ada.
Dengan ilmu paleontologi, sulit untuk mendebat bahwa presence of evidence is evidence of absence. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye.